Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ferdi Gunawan dan 2 teman saya yaitu Italiani Umi Safitri dan Ilham Mubarak. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tugas biokimia industri. Yaitu yang pertama tugas 1 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu tugasnya, tuliskan pengertian tujuan dan metode pengujian analisis dan sifat-sifatnya. Yang pertama, angka penyabunan. Angka penyabunan adalah angka yang menunjukkan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Besarnya angka penyabunan tergantung dari massa molekul minyak. Semakin besar massa molekul, semakin rendah angka penyabunan. Herlina 2011. Tujuan angka penyabunan dapat dilakukan untuk menentukan berat molekul minyak dan lemak secara kasar. Metodenya yaitu dengan cara titrasi. Yang kedua, bilangan ester. Bilangan ester adalah bilangan yang menyatakan jumlah berapa miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan ester yang ada dalam 1 gram minyak atau lemak. Tujuan penentuan bilangan ester atau asam lemak terikat yaitu untuk menghitung gliserol yang tertekan dengan metode titrasi yaitu estimetri. Yang ketiga, bilangan iodin atau bilangan penyerapan iodin atau indeks iodin. Dalam ilmu kimia adalah massa iodin dalam gram yang terserap pada 100 gram suatu zat kimia pada kondisi pengujian yang digunakan. Bilangan iodin sering digunakan untuk menentukan jumlah ketidakjenuhan dalam asam lemak. Tujuan bilangan iodin sering digunakan untuk menentukan jumlah ketidakjenuhan dalam asam lemak. Penentuan bilangan iodin dapat dilakukan dengan metode Witts. Yang keempat, bilangan Raiser adalah jumlah mililiter larutan KOH 0,1 N yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak yang mudah menguap dan dapat larut dalam air. Cara penetapan bilangan Raiser adalah dengan memanasi larutan KOH dalam gliserol sampai terjadi penyabunan yang sempurna. Tujuan BRM ialah menganalisis pemalsuan mentega yang dicampur minyak lain. Angka Raiser Meisel menunjukkan jumlah asam-asam lemak yang dapat larut dalam air dan mudah menguap. Angka ini dinyatakan sebagai jumlah NaOH 0,1 N. Metodenya yaitu dengan cara penyulingan. Selanjutnya yaitu tugas 2. Carilah rumus untuk menentukan asam lemak bebas dan angka peroksida. Yang pertama, kita akan menentukan rumus dari asam lemak bebas. Asam lemak bebas mempunyai rumus persen FFA atau kadar asam lemak bebas sama dengan mili NaOH atau sama dengan volume titran NaOH dikali M NaOH atau molaritas larutan NaOH dikali Bm atau berat molekul asam lemak minyak curah atau asam palmitat 256 gram per mol dikali 100% per berat sampel dikali 1000. Yang kedua yaitu menentukan rumus angka peroksida. Angka peroksida sama dengan mili Na2S2O3 dikali N Na2S2O3 dikali 1000 per berat sampel, di mana mili Na2S2O3 itu sama dengan volume titran dan Na2S2O3 itu sama dengan normalitas titran. Selanjutnya yaitu tugas 3. Carilah metode analisis penentuan angka peroksida.
Proses penentuan bilangan peroksida pada prinsipnya adalah menentukan banyaknya volume atau larutan tiosulfat yang tepat bereaksi dengan iodium yang terlepas akibat reaksi dari antara senyawa peroksida dengan kandungan lemak jenuh dalam suasana asam. Jumlah iodin yang terlepas ekuivalen dengan jumlah peroksida yang terkandung dalam minyak atau lemak, dan oleh karena itu, penggunaan asam asetat glasial dan klorofrom bertujuan untuk membuat pH minyak bersuasana asam sehingga larutan kandungan lemak jenuh dapat bereaksi langsung dengan senyawa peroksida. Reaksi ini akan melepaskan iodium yang ekuivalen dengan senyawa peroksida yang kemudian akan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat senilai 0,0100 N. Kemudian, metode yang digunakan untuk menentukan bilangan peroksida adalah dengan metode titrasi iodometri. Prosedur pertama pada percobaan ini yang digunakan untuk menentukan bilangan peroksida dari minyak RDB olein di PTP HPO, yaitu mengambil 5 gram sampel minyak yang berwujud cair berwarna kuning keemasan dicampur dengan 30 ml larutan CH3COOH klorofrom 3:2 yang berwujud cair tak berwarna, dilarutkan hingga sempurna dan warna larutan berubah menjadi kuning muda. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ilham. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Fungsi dari penambahan klorofrom adalah sebagai pelarut, karena minyak merupakan kelompok yang masuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut. Organik nonpolar misalnya klorofrom, CH3Cl, benzena, dan hidrokarbon lainnya. Lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut tersebut karena minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut, sedangkan digunakan larutan CH3COOH karena alkali iolida akan bereaksi sempurna dalam larutan bersuasana asam. Kemudian ditambahkan 0,5 ml larutan KI jenuh yang berwujud cair dan larutan menjadi kuning jernih. Fungsi dari penambahan KI adalah untuk membebaskan iodin yang ditandai terbentuknya warna kuning pada sampel. Pada tahap ini terjadi reaksi sebagai berikut. Kemudian mendiamkan larutan selama 1 menit dan menambahkan 30 ml aukades. Hal ini bertujuan agar larutan bisa bercampur merata. Sebelum melakukan tritasi dengan Na2S2O3, larutan ditambahkan amonium 1% terlebih dahulu. Penambahan amonium berfungsi sebagai indikator adanya 1,2. Selanjutnya melakukan titrasi sampel titik ekuivalen, yaitu tepat saat warna biru hilang. Tetapi ternyata setelah ditambahkan larutan amonium, larutan tidak berubah warna dan menunjukkan bahwa larutan tidak mengandung I2. Pada tahap ini terjadi reaksi 12 plus 2Na 2S2O3 2NaI plus Na2S4O6. Proses penentuan bilangan peroksida ini dikatakan sebagai proses iodometri karena iodium senyawa peroksida yang berperan sebagai oksidator. Oleh karena itu, reaksi yang terjadi dikatakan tritasi tidak langsung. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bilangan peroksida minyak RBD olein tidak melebihi ambang batas. Bilangan peroksida rata-ratanya adalah 0,282 mg 0,2 per 100 gram. Nilai ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan atau SNI. SNI 013741/2002 tentang standar mutu minyak goreng dengan bilangan peroksida yang tidak melebihi 1 mg 0,2 per 100 gram. Peroksida terbentuk pada tahap inisiasi oksidasi sebuah atom hidrogen yang terikat pada suatu atom karbon yang letaknya di sebelah atom karbon yang
mempunyai ikatan rangkap dapat disingkirkan oleh suatu energi kuantum sehingga membentuk radikal bebas yang pada tahap inisiasi oksidasi ini hidrogen diambil dari senyawa asam basa lemak tidak jenuh menghasilkan radikal bebas. Molekul-molekul minyak yang mengandung radikal bebas mengalami oksidasi, kemudian radikal ini bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi atau peroksida aktif yang selanjutnya dapat membentuk hiperdesak bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa dengan atom karbon yang lebih pendek sehingga dapat mengambil hidrogen dari molekul tak jenuh lain menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Hal ini dipercepat oleh radiasi tinggi, energi panas, katalis logam atau enzim. Senyawa dengan rata IC lebih pendek ini adalah asam adiat dan keton yang bersifat volatil dan menimbulkan bau tengik pada lemak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.